Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Larasati dengan nomor pokok mahasiswa 2019 10 11 51 22. Mata kuliah Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Western Sahara, yang dimana tugas ini sebagai tugas kelompok saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus Western Sahara ini. Western Sahara adalah sebuah putusan yang bersifat tidak mengikat yang dikeluarkan oleh International Court of Justice yang selanjutnya disebut Mahkamah Internasional atas sengketa wilayah Sahara Barat antara Kerajaan Maroko dengan Mauritania sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan para pihak yang terkait. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional karena beberapa hal, antara lain upaya dekolonialisasi negara-negara terjajah oleh PBB, dan Mahkamah Internasional diminta kompetensinya oleh Raja Hasan II untuk memberikan pendapat mengenai siapa saja yang berhak secara hukum dan atas wilayah ini. Wilayah ini terletak di barat laut Afrika Utara, berbatasan dengan Samudra Atlantik, Mauritania, Maroko, dan Aljazair yang dulunya disebut juga Sahara Spanyol. Sahara Spanyol merupakan sebuah provinsi seberang Laut Spanyol dan merupakan hasil penggabungan Kabupaten Saguiya, El Hamra, dan Kabupaten Rio de Oro. Pada 1973 terbentuk sebuah kelompok pembebasan yang bernama Front Polisario sebagai bentuk perlawanan rakyat Sahara Barat terhadap pemerintah Spanyol. Dalam konflik ini, tadinya pihak yang bersengketa adalah Kerajaan Maroko dan Mauritania. Namun Mauritania akhirnya mengundurkan diri pada musim panas 1979 setelah menandatangani perjanjian Algier dengan Front Polisario mengakui hak penentuan nasib sendiri untuk orang-orang Sahrawi dan menolak klaim apapun tentang Sahara Barat. Sedangkan Kerajaan Maroko hingga saat ini masih bersengketa dengan Front Polisario yang sebelumnya telah mendeklarasi Sahara Barat sebagai negara Republik Demokrasi Arab Sahrawi. Sengketa ini terjadi sekitar tahun 70-an, tepatnya 17 Juni 1970 hingga pada 1974 Raja Hasan II membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional dan referendum yang akan dilaksanakan saat 6 bulan pertama tahun 1975 yang diumumkan Spanyol pada 20 Agustus 1974 pun ditunda. Pada 15 Oktober 1975 sebuah mis kunjungan PBB dikirim oleh Majelis Umum untuk melakukan kunjungan keliling kawasan. Setelah itu Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa wilayah yang diduduki oleh suku-suku yang memiliki organisasi sosial dan politik bukanlah terra nullius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas individu yang saya kerjakan, yaitu mencari sumber hukum. Sumber hukumnya ini
Sumber hukum material yaitu hubungan sosial dan situasi sosial ekonomi. Langkah yang dapat digunakan Maroko dan keinginan keterlibatan Maroko dalam konstruksi Uni Afrika terkait isu-isu migrasi dan terorisme. Langkah yang digunakan terkait dengan penyediaan forum negosiasi yang stabil dalam Uni Afrika. Dalam hal ini, Maroko dapat menggunakan badan-badan yang ada dalam Uni Afrika seperti PSC, PSC atau yang disebut dengan Peace and Security Council untuk menjamin keterlibatan Maroko dalam bidang perdamaian dan keamanan. Dalam kaitannya dengan Sahara Barat, Maroko dapat menggunakan PSC atau Peace and Security Council untuk memblok segala isu-isu sensitif mengenai Sahara Barat di Uni Afrika, termasuk menggunakan Uni Afrika sebagai instrumen untuk mengarahkan kembali posisi Uni Afrika agar netral dan mendukung PBB menciptakan resolusi konflik yang konstruktif. Langkah yang didapatkan Maroko adalah peluang untuk melakukan delegitimasi terhadap ide-ide yang mendukung Sahara Barat dalam Uni Afrika. Langkah selanjutnya, Maroko dengan Madagaskar melakukan kerjasama yang salah satunya ialah proyek strategis pembangunan pipa gas yang menghubungkan Nigeria dan Maroko. Diplomasi ekonomi yang dilakukan tersebut berhasil menyumbang suara bagi Maroko untuk diterima sebagai anggota. Lebih lanjut, dengan adanya diplomasi ekonomi, negara-negara yang mengakui Republik Demokrasi Arab Sahrawi tersebut dapat menarik pengakuannya. Dengan menggunakan pola diplomasi yang sama dalam Uni Afrika, peluang Maroko untuk melakukan delegitimasi ide yang selama ini berlaku di Uni Afrika terkait permasalahan Sahara Barat yang terbilang besar, mengingat mayoritas negara Uni Afrika sendiri sudah tidak mengakui intensitas tersebut. Dengan mengakui negara-negara yang merangkul negara-negara yang mengakui Republik Demokrasi Arab Sahrawi, Maroko dapat memecah konsensus dukungan Uni Afrika dan negara-negara Afrika terhadap Republik Demokrasi Arab Sahrawi sekaligus menjaga kepentingannya di Afrika. Banyak negara yang telah menyatakan agar Uni Afrika segera mengeluarkan keanggotaan Republik Demokrasi Arab Sahrawi. Meski konstitusi Uni Afrika tidak memiliki mekanisme pengeluaran anggota, namun apabila 2/3 anggota mengajukan amandemen terhadap konstitusi Uni Afrika, maka bukan tidak mungkin Maroko dapat mewujudkan pengeluaran Republik Demokrasi Arab Sahrawi dari keanggotaan Uni Afrika. Langkah lainnya adalah Maroko dapat terlibat dalam konstruksi terkait isu imigrasi dan terorisme dalam Uni Afrika. Keinginan untuk terlibat tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa baik isu migrasi dan terorisme masih menjadi isu-isu utama dalam Uni Afrika. Dengan memanfaatkan keberhasilan kebijakan domestiknya, Maroko dalam hal ini dapat mengonstruksi yang terkikis akibat ketidakmampuan negara-negara Uni Afrika dalam implementasi yang sudah ada. Dalam isu migrasi, Maroko dapat mengkonstruksi mengenai isu migrasi berdasarkan pendekatan humanis, bukan pendekatan keamanan yang memandang migran reguler
migran irreguler sebagai ancaman. Dalam isu terorisme, Maroko dapat membantu negara-negara anggota Uni Afrika selainnya melalui pengiriman tenaga ahli, sehingga negara-negara Uni Afrika lainnya dapat mematuhi terkait pembebasan terorisme dalam Uni Afrika. Baik, sekian dari video yang saya tayangkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.